Melanjutkan cerita sebelumnya, ketika Gelao mengamuk dan hendak membunuh Xiao Chen bersama dengan Jiang Meng, seseorang datang. Dia membunuh Gelao dengan begitu mudah, seperti menginjak seekor semut. Dua orang yang datang berasal dari keluarga Jiang. Kedatangannya untuk membawa kembali Jiang Meng. Duan Xiliang bertanya, siapa sebenarnya orang-orang tersebut? Pemuda Jiang Meng itu menatap dan memberikan intimidasi. Hanya dengan sebuah tatapan, membuat Duan Xiliang memuntahkan darah. Dia terjatuh. Kejadian tersebut mengejutkan Ketua Huo, begitu juga dengan King Rao. Aura yang keluar dari pemuda Jiang sangatlah kuat. Dia berbalik menatap ke arah Jiang Meng dan mengulurkan tangannya. Wajah Jiang Meng sangat terkejut. Ketika tangannya akan menyentuh Jiang Meng, seseorang menghentikannya. Itu adalah Xiao Chen. Dia tidak akan membiarkan pemuda Jiang membawa Jiang Meng pergi. Xiao Chen ingin melihat kemampuan pemuda tersebut. Cengkramannya semakin diperkuat. Pemuda Jiang merasakan kekuatan yang kuat dari Xiao Chen. Dia tidak menyangka seekor semut memiliki kekuatan seperti itu. Pemuda Jiang langsung melepaskan tangannya dari cengkraman Xiao Chen. Dia juga memberi ancaman. Jika Xiao Chen berani menghalanginya, dia akan membunuhnya. Namun Xiao Chen tidak gentar sedikit pun. Dia tersenyum ke arah pemuda Jiang. Emosi pemuda Jiang langsung naik. Aura yang kuat dikeluarkan. Sesosok pria yang mendominasi keluar. Orang-orang yang masih sadar mulai pusing, termasuk Ketua Huo dan King Rao. Sampai-sampai mereka terjatuh lemas. Pemuda Jiang tersebut melihat Xiao Chen yang tidak terkena dampak. Dia kembali memberi ancaman dan juga mengaku berada di tahap akhir ranah spiritual. Xiao Chen mulai berpikir untuk melawan seseorang yang berada di tahap akhir ranah spiritual. Teknik penambahan tubuhnya, Cooling Taiko, harus berada di tahap kedua. Namun sekarang teknik tersebut masih berada di tahap pertama. Pemuda Jiang tersenyum. Dia menawarkan, apabila Xiao Chen mampu mencapai tahap akhir ranah spiritual dalam waktu 10 tahun, Xiao Chen akan diangkat menjadi adiknya di keluarga utama Jiang. Namun Xiao Chen merendahkan mereka. Wanita Jiang yang ada di sebelahnya menyuruh temannya tidak berdebat lagi. Tiba-tiba, mata kanan pemuda Jiang tersebut bersinar. Sebuah benda melayang, menabrak Xiao Chen. Xiao Chen menepisnya dengan menggunakan teknik penempaan tubuh, Cooling Taiko. Tekanan dari serangan tersebut dapat membantu Xiao Chen melatih teknik tersebut. Dia menatap pemuda Jiang dan menanyakan apakah cuma segitu kemampuannya. Pemuda Jiang itu kembali memberi serangan. Kali ini, serangannya lebih kuat. Xiao Chen menepis, namun tekanan dari serangan tersebut menghempaskan Ketua Huo dan King Rao. Ledakan yang dahsyat muncul di mana Xiao Chen berada. Pemuda Jiang itu sangat senang. Wanita yang ada di sebelahnya membuat penghalang untuk Jiang Meng. Serangan kembali dikeluarkan oleh pemuda Jiang yang membuat pakaian di tubuh Xiao Chen compang-camping. Benda raksasa itu sudah berada di atas kepala Xiao Chen dan hendak menindihnya. Pemuda Jiang berteriak, "Thunder Rod, Egg Wasteland." Bukannya takut, Xiao Chen semakin bersemangat. Dia ingin merasakan seberapa kuat serangan itu. Di dalam tubuhnya, sesuatu muncul. Tidak lain itu adalah inti sihir. Benda tersebut membuat Xiao Chen senang. Dia pun menerima hujan guntur yang menyelimuti tubuhnya. Pemuda Jiang itu kembali dibuat terkejut. Dia tidak menyangka Xiao Chen masih belum mati setelah menerima serangan darinya. Begitu juga dengan wanita Jiang yang ada di sebelahnya. Pemuda Jiang akan menggunakan teknik yang lebih kuat. Aura yang kuat terkumpul di ujung tangannya. Tangan itu diangkat tinggi-tinggi. Kemudian dia berteriak, "Thunder Rod, 10 Direction of Extension." Petir itu meluap-luap hingga akhirnya menyambar tubuh Xiao Chen. Namun Xiao Chen tidak berusaha menghindar. Dia menerima semua serangan yang datang. Petir yang mengenai tubuh Xiao Chen diserap masuk ke dalam inti sihir. Pemuda Jiang belum sadar. Dia berpikir Xiao Chen pasti telah mati. Teknik yang baru saja dia keluarkan memang sangat kuat. Dari kejauhan bisa dilihat petir yang dahsyat menghujani sekte King Yumen. Sesaat tempat di mana Xiao Chen berdiri hancur. Debu menutupi tempat tersebut. Dalam diri Xiao Chen, setelah menyerap energi guntur, inti sihirnya pecah. Sesuatu seperti tubuhnya muncul, namun dalam versi mini. Xiao Chen tidak menyangka di kehidupannya yang sekarang, dia akan memiliki inti sihir. Itu adalah kondisi tertinggi. Dengan adanya inti sihir, Xiao Chen yakin dapat melewati pembalasan ilahi. Dalam dunia ini, inti sihir adalah hal yang paling berharga. Kombinasi kekuatan spiritual dan kekuatan seni bela diri dapat dikendalikan oleh pikiran. Hal yang paling penting, orang yang memiliki inti sihir dapat membentuk ulang tubuh fisik, bahkan jika tubuh fisiknya telah dihancurkan.
Kembali ke saat ini, pemuda Jiang membersihkan tangannya. Dia merasa semuanya sudah berakhir, kemudian berbalik karena sudah menyelesaikan misinya. Jiang Meng sangat khawatir. Dia berteriak memanggil-manggil nama Xiao Chen hingga dia terjatuh dan batuk darah. Akhirnya, dia pun pingsan. Wanita Jiang itu merasa kasihan dengan Jiang Meng. Dia juga yakin ketika mereka sampai di keluarga Jiang, Jiang Meng akan menemukan banyak pria yang lebih hebat dibandingkan dengan Xiao Chen. Mereka berdua bersiap pergi membawa Jiang Meng. Tapi di belakang, sesuatu muncul. Auranya begitu kuat, menjulang tinggi hingga menembus langit. Kedua orang itu pun terkejut. Sebuah suara terdengar. "Kalian mau pergi kemana?" Sudah jelas, itu adalah Xiao Chen. Tubuhnya semakin kuat. Dia diselimuti oleh kilatan petir. Dia juga mengatakan, serangan yang sebelumnya sangatlah lemah. Sontak, wajah pria tersebut memucat. Dia tidak percaya Xiao Chen bisa selamat dari teknik yang baru saja dia lepaskan. Begitu juga dengan wanita Jiang yang ada di sebelahnya. Dia mengingat perkataan sang guru. Ada banyak hal yang aneh di 9 alam ini. Pemuda Jiang itu kembali mengangkat tangannya. Dia memanggil tombak guntur. Dari kilatan di depan tangannya keluar sebuah tombak. Itu adalah senjata spiritual yang bernama Susapa. Tombak itu dilemparkan, melesat ke arah Xiao Chen. Namun Xiao Chen tidak tinggal diam. Dia juga mengeluarkan sebuah teknik. Di belakangnya muncul sesosok tangan raksasa yang diselimuti oleh api. Itu adalah teknik tangan iblis. Xiao Chen merasa dengan teknik tangan iblis yang berada di level 3 tingkat bumi sudah cukup untuk menghancurkannya. Kedua teknik saling berbenturan. Langit menjadi gelap, kilatan petir menyambar-nyambar. Salah satu dari mereka meneteskan darah. Orang yang terluka adalah pemuda Jiang. Xiao Chen tidak menyangka teknik penempaan tubuhnya akan sangat kuat setelah digabungkan dengan kekuatan spiritual. Pemuda Jiang mengusap darah dari mulutnya. Dia tidak menyangka pria yang dia anggap semut dapat melukainya. Wanita Jiang mendekat, membantu pemuda Jiang. Dia merasa lawannya lebih kuat dari mereka berdua. Dia juga berniat membunuh Xiao Chen dengan cepat. Pemuda Jiang tidak menyangka pria di depannya memiliki tubuh fisik yang sangat luar biasa. Dia ingin tahu siapa sebenarnya pria tersebut. Dalam beberapa dekade, baru pertama kali ada seseorang yang dapat melukainya. Wajah membunuh muncul dari pemuda Jiang. Dia kembali mengeluarkan tekniknya. Sesosok raksasa keluar. Itu adalah Giang Jue, bentuk kedua. Tombak dihayunkan ke arah Xiao Chen. Senjata tersebut mendekat ke tubuh Xiao Chen, namun Xiao Chen masih terdiam. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dia pikirkan. Ternyata Xiao Chen ingin melihat seberapa kuat tubuh fisiknya setelah dikombinasikan. Maka dari itu, dia akan menerima serangan tersebut. Ledakan yang kuat kembali terjadi ketika tombak menyentuh tubuh Xiao Chen. Darah menetes. Dapat dilihat, wajah Xiao Chen hanya tergores. Di lain sisi, tubuh pemuda Jiang gemetar, keringat dingin mulai keluar. Dia kembali terkejut. Seseorang dapat menahan serangan supranatural ganda miliknya. Bahkan, seorang kaisar besar tidak akan bisa menahannya. Wanita Jiang mengingatkan, mereka harus lebih serius dalam menghadapinya. Xiao Chen menatap dua orang tersebut. Setelah mengetahui kekuatan fisiknya, dia akan menunjukkan seni bela diri terkuat di surga. Ada total 7 teknik pukulan terkuat di Tianhuang Boxing. Satu pukulan lebih hebat dari yang lain, tapi persyaratan tubuh fisik sangatlah tinggi. Di kehidupan sebelumnya, Xiao Chen harus menunggu sampai tingkat 4, Suir Quenxing. Setelah itu, dia baru bisa membuat pukulan pertamanya. Namun di kehidupannya yang sekarang, dia sudah mencapai level 2, penempaan tubuh Kuling Taiko. Seharusnya, dia bisa melakukan pukulan pertama. Pemuda Jiang dan wanita di sebelahnya mengeluarkan kekuatan mereka masing-masing. Tekanan semakin kuat. Mereka berdua langsung memberikan serangan terkuatnya kepada Xiao Chen. Tombak melesat. Xiao Chen melawan serangan tersebut menggunakan tinju tahap pertamanya. Kedua orang dari keluarga Jiang langsung terpental, terkena serangan Xiao Chen. Serangan itu benar-benar sangat kuat. Mereka berdua pun terjatuh lemas di lantai dan tidak percaya kedua serangan terkuat yang mereka berikan bisa dihancurkan. Tubuh Xiao Chen juga terluka. Dia menyadari dengan tubuhnya yang sekarang, dia hanya bisa menggunakan setengah kekuatan dari teknik Tianhuang Boxing. Pemuda Jiang bertanya, teknik apa yang dia gunakan? Namun Xiao Chen mengatakan, mereka berdua tidak pantas mengetahuinya. Amarah pemuda Jiang kembali meluap. Dia berdiri mendekat ke Xiao Chen, namun dihentikan oleh wanita Jiang. Pemuda Jiang hanya bisa mengertakkan gigi. Saat ini, dia tidak bisa menggunakan kekuatan sejatinya. Dia memberi ancaman. Di lain waktu, Xiao Chen tidak akan selamat. Kedua orang itu pun pergi. Xiao Chen menutup matanya. Dia menghela napas. Di matanya, keluarga Jiang hanyalah semut.
Setelah itu dia mengingat Jiang Meng. Dengan cepat dia pun mendekat dan memeriksa kondisi Jiang Meng. Xiao Chen bersyukur Jiang Meng hanya mendapatkan luka ringan. Kemudian dia menggendongnya. Xiao Chen tidak akan pernah membiarkan siapapun mengambil Jiang Meng. Berpindah ke Jiwan Boundary. Kedua orang dari keluarga Jiang sudah ada di sana. Mereka sangat kesal dengan kejadian sebelumnya. Wanita Jiang mengatakan mereka harus mencari cara menjelaskan kegagalan misi mereka kepada sang guru. Namun, pemuda Jiang itu belum mengakui kalau mereka telah gagal. Sebuah token dikeluarkan. Dia meminta seluruh orang mencari tahu kekuatan yang paling kuat di ranah Shenwu dan menyuruh mereka menghancurkan gerbang Qingyun, membawa kembali Jiang Meng. Berpindah ke kamar Jiang Meng, Xiao Chen sudah membaringkan Jiang Meng di tempat tidur. Dia berpikir, kedua orang dari keluarga Jiang tidak akan menyerah membawa kembali Jiang Meng. Xiao Chen mengetahui alam Shenwu tingkat 9 adalah alam yang terlemah. Jika dia ingin menerobos ke tahap selanjutnya, kultivasinya harus ditekan. Jika tidak, dia akan menyebabkan kemarahan langit dan mengalami perampokan guntur. Agar lebih aman, Xiao Chen akan segera meningkatkan kekuatannya. Dia juga harus melindungi Jiang Meng. Di sekte Qingyumen, orang-orang mulai sadar. Mereka menahan rasa sakit pada tubuhnya dan berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di area 9 alam, dalam aula tertinggi, ada beberapa orang sedang berkumpul. Pria dengan rambut keemasan merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Pria ini dipanggil Yunpei. Dia memikirkan kalau Xiao Chen belum mati. Namun temannya meyakinkan bahwa Xiao Chen telah mati. Mereka harus memanfaatkan waktu untuk menembus ranah yang lebih tinggi. Pria berambut emas sangat bersemangat. Dengan bantuan mereka berdua, dia yakin bisa naik ke negeri peri. Kembali ke Qingyumen, Xiao Chen sedang berkultivasi ke tahap kedua penempaan tubuh, yang setara dengan puncak kekuatan spiritual. Dia mencari teknik kultivasi untuk melawan musuh-musuhnya. Teknik pukulan taiko sangat membebani tubuhnya. Setelah memutar ingatannya, dia menemukan teknik yang cocok. Itu adalah tingkat ke-9 dari ranah Shenwu, Chang Gyeongxiao. Dia mengingat, dulu ada seorang pria yang sangat kuat. Hanya dengan raungan, dia bisa menghancurkan galaksi alam semesta. Chang Gyeongxiao atau teriakan langit adalah teknik terkenal di Tianshun. Meskipun level teknik ini rendah, teknik ini bisa menyerang jiwa yang dapat menyebabkan kerusakan besar bagi kekuatan spiritual. Teknik tersebut dia dapat dari seorang pria di kehidupan sebelumnya. Xiao Chen keluar, dia menatap puncak gunung dan lembah yang luas. Kemudian melatih teknik tersebut. Teriakan dikeluarkan. Hah! Dari teriakan tersebut, aura yang kuat dikeluarkan. Dalam sekejap, teknik tersebut dikuasai. Gunung yang ada di depannya hancur, hanya dengan raungan. Dia tertawa terbahak-bahak dan yakin dapat mempelajari banyak teknik lagi. Berpindah ke kediaman Duan Xiliang, ketua sekte Qingyumen. Saat ini dia dibuat marah oleh Xiao Chen karena dia tiba-tiba masuk ke kediamannya. Duan Xiliang bertanya, siapa sebenarnya Xiao Chen? Xiao Chen mengatakan, dia adalah pengguna latihan fisik ekstrim, Xiao Chen. Keringat dingin muncul di wajah Duan Xiliang. Dia menebak, pria di depannya pasti adalah seorang reinkarnasi yang sudah mencapai ranah tertinggi. Melihatnya tidak menjawab, Duan Xiliang berkata, dia pernah mendengar bahwa ada sekte Buddha di alam tertinggi surga. Setelah mereka meninggal, mereka dapat berinkarnasi ke tubuh yang cocok. Xiao Chen menegaskan, bukan hanya Buddha yang bisa berinkarnasi. Dalam ingatannya, dia belum pernah melihat sekte Buddha dan berpikir mereka hanyalah rumor. Namun sekarang, dia sendiri telah melakukan reinkarnasi. Dia juga ingin tahu apakah dia bisa bertemu dengan orang kuat yang telah melakukan reinkarnasi. Xiao Chen menatap Duan Xiliang. Dengan aura yang penuh intimidasi, dia menyuruh Duan Xiliang menjadi pengikutnya. Duan Xiliang menggetakkan gigi. Pada akhirnya dia bersedia dan berlutut memberi hormat. Untuk memberinya hadiah, sesuatu dikeluarkan oleh Xiao Chen. Benda tersebut bersinar. Tampak sebuah petir menyelimutinya. Tanpa bisa menebak, benda tersebut dimasukkan ke dalam tubuh Duan Xiliang. Dalam sekejap, kekuatannya meningkat. Dia merasakan kekuatan Leyang tahap 2. Duan Xiliang kembali menakupkan tangan. Hadiah yang diberikan oleh Xiao Chen sangat berharga. Dia berjanji akan setia kepada Xiao Chen. Xiao Chen mengatakan, tingkat kultivasi Duan Xiliang terlalu buruk. Lain kali dia akan mengajari teknik latihan dasar. Xiao Chen kembali duduk. Dia ingin tahu tentang gerbang Xingyun dan situasi domain Tianyuan. Duan Xiliang mulai menjelaskan, domain Tianyun adalah salah satu dari 49 domain. Dan kekuatan secara keseluruhan menempati peringkat 10 besar. Ada lebih dari 7.000 murid di Qingyumen. 100 murid di kelas menengah, 5 murid di kelas inti.
Dulunya, Duan Xiliang adalah salah satu dari 5 murid inti. Kebanyakan dari mereka adalah manusia. 4 dari murid inti yang tersisa telah mencapai tingkat supranatural kelima. Selain itu, ada 18 penatua di gerbang Qingyun yang memiliki kekuatan tingkat 5 supranatural. Yang terkuat berada di puncak kekuatan spiritual, sedangkan Duan Xiliang sendiri berada di tingkat 8. Xiao Chen menanyakan sekte mana yang terkuat di Tianyuan. Duan Xiliang mengatakan ada 3 kekuatan super di domain Tianyuan: Lembah Hantu, Sekte Api, dan Sekte Excalibur. Patriark Xian Jianpeng dari Sekte Excalibur telah dilenyapkan oleh keluarga Jiang. Selain 3 kekuatan super, keluarga Jiang adalah salah satu dari kekuatan gerbang Xingyun. Lokasinya tidak jauh dari pegunungan Black Rock, Lembah Blade Master. Xiao Chen mencerna semua informasi tersebut. Dia merasa, dengan tahap kedua penempaan tubuhnya, dia dapat dengan mudah menghancurkan seorang ahli yang berada di puncak kekuatan spiritual. Xiao Chen berencana menyatukan 3 kekuatan super itu agar domain Tianyuan terkenal. Setelah itu, dia akan menghancurkan dunia Shenwu lagi. Xiao Chen meminta Duan Xiliang pergi mengunjungi 3 kekuatan super. Dalam 3 hari, dia harus kembali ke gerbang Xingyun. Jika dia tidak mengikuti perintah Xiao Chen, dia akan dibunuh. Keterkejutan muncul di wajah Duan Xiliang. Dia mencoba memberikan nasihat. Tindakan tersebut sangat berbahaya. Lembah Hantu, Sekte Api mungkin bisa ditaklukkan, tapi Sekte Excalibur akan sulit. Duan Xiliang juga mendengar ada penatua Xiao Wei yang telah menembus ranah spiritual dan mencapai ranah persatuan. Mendengar hal itu, Xiao Chen tidak takut. Dia merasa itu adalah hal yang menarik. Dia juga ingin tahu apa yang akan terjadi jika dia menyatukan 3 kekuatan super ini. Xiao Chen akan pergi. Tapi sebelum itu, dia mengingatkan, di depan semua orang, Xiao Chen akan dianggap sebagai seorang murid. Dia juga memberi sedikit ancaman kepada Duan Xiliang. Setelah Xiao Chen pergi, laki-laki tua yang sebelumnya berada di area terlarang saat ini muncul di belakang Duan Xiliang. Dia bertanya, apakah Xiao Chen ini adalah berkah atau musibah? Duan Xiliang berharap kalau dia adalah berkah. Di tempat lain, area sekte King Yumen, para murid mulai tersadar. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di kediaman Xiao Chen juga ada beberapa murid. Mereka adalah kelompok Liu Han. Mengingat kejadian sebelumnya, di mana Xiao Chen pergi ke aula King Yumen untuk menyelamatkan Jiang Meng, Liu Han tersenyum dan berpikir kalau Xiao Chen pasti telah mati.